Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, beribu-ribu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat-nikmat yang kita sadari hingga nikmat-nikmat yang tidak kita sadari. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita pengikut jejaknya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Hadirin pemirsa dimanapun berada, ini adalah presentasi saya, dapat tugas dari dosen saya yang mulia Ustadz Rafiq Samsyuri. Beliau adalah dosen retorika dakwah sekaligus rektor kampus Al-Hikmah yang berada di Jakarta Selatan di Jalan Bangka, Mampang. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa ya, orang yang soleh, orang yang berilmu. Semoga Allah jaga beliau dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Pemirsa dimanapun berada, di presentasi ini judulnya kriteria pemimpin. Ya, berbicara pemimpin, kita sepakat bahwa semua manusia ini adalah pemimpin. Laki-laki adalah pemimpin, pemimpin untuk anak istrinya. Wanita adalah pemimpin sekaligus istri yang dia harus menjaga dirinya, harta dan keluarganya ketika suaminya tidak ada. Anak adalah pemimpin, bagaimana dia menjaga dirinya agar tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan semuanya adalah pemimpin. Puncaknya nanti kita akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan perbuatan, sikap kita. Atas apa perbuatan kita ini harus kita pikirkan karena memang ada pertanggungjawaban kelak di hari kiamat nanti. Baik pemirsa dimanapun berada, kriteria pemimpin. Ini tentunya pemimpin yang ideal menurut Islam. Ya, tidak hanya sekedar pemimpin, tapi pemimpin yang ideal menurut Islam. Allah menyuruh kita memilih pemimpin yang terbaik. Dan pemimpin yang terbaik ini memiliki kriteria mutlak sebagai syarat utama untuk dia menjadi pemimpin. Nah, di presentasi saya ini ada 3 poin ya. Setidaknya dimiliki orang muslim agar dia menjadi pemimpin. Atau ada 3 kriteria utama kalau kita mau memilih pemimpin. Kalau dia memiliki kriteria itu, dia layak kita pilih untuk menjadi pemimpin. Jadi ada 3 kriteria pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin wajib muslim. Ya, pemimpin wajib muslim. Artinya tidak boleh kita memilih pemimpin orang kafir, non muslim. Sangat banyak Allah memerintahkan kita untuk memilih pemimpin. Ya, sangat banyak ayat, banyak hadis yang memerintahkan kita untuk memilih pemimpin yang beragama muslim. Ya, di antaranya ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk memilih pemimpin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahudu wan nasara. Ya kan? Sebagian mereka adalah pemimpin sebagian yang lain. Ya. Ba'duhum awliya'u ba'd.
Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdi al-qaumadz zalimin, ya. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, dari ayat ini kita dapat ambil pelajaran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memilih pemimpin, tetapi dilarang memilih orang non muslim. Nah, di ayat tadi juga eh, barang siapa di antara kamu mengambil mereka, maksudnya menjadikan mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Nah, ini artinya kita termasuk golongan mereka. Artinya kita sudah mendekati tingkat kekufuran. Iya, karena kita sama dengan mereka. Kemudian di surat yang sama pada ayat yang lain ya menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil pemimpin orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu antara orang-orang yang telah diberikan kitab sebelumnya dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Nah, ada juga ayat Allah atau larangan kita untuk memilih pemimpin orang-orang kafir ya. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memilih pemimpin dari musuh-musuhku dan musuh kalian. Nah, di sini ulama tafsir mengatakan bahwa musuh Allah itu adalah semua orang kafir. Semua orang kafir adalah musuh Allah. Nah, kemudian di poin selanjutnya, kriteria pemimpin yang ideal menurut Islam itu yang kedua adalah harus seorang yang alim, ya. Iya, wajib ini. Harus seorang yang alim, berilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Kenapa harus ulama? Iya, karena ulama adalah orang yang faham halal haramnya Allah atau hukum-hukum Allah. Jadi pemimpin Indonesia ini atau Presiden Republik Indonesia ini adalah harusnya seorang ulama. Iya, karena lebih faham hukum Allah. Ke bawahnya lagi gubernur, ya, bupati, hingga paling bawahnya lagi kades, RT, RW itu adalah orang-orang ulama atau orang yang faham hukum Allah. Itu yang dijadikan pemimpin. Jadi tidak asal-asalan memilih pemimpin. Kita lihat dari backgroundnya, wah ini ijazahnya bagus ya. Dapat ijazah ekonomi dari Amerika, Eropa. Kita langsung terpana memilih mereka jadi pemimpin. Bukan itu tolak ukurnya. Ini pelajaran bagi kita untuk tidak asal-asalan untuk memilih pemimpin. Karena pelajaran yang diberikan oleh Nabi dan para sahabat sudah jelas ya. Ini kisah Nabi Muhammad SAW ketika menjelang wafat, beliau menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menggantikan sholat. Syarat utama pemimpin pada saat sudah dipilih harus bisa memimpin sholat, yakni menjadi seorang imam di masjid, sholat berjamaah 5 waktu, harus bisa menjadi imam. Dan kita ketahui juga bahwa kriteria imam ini adalah bacaannya harus jelas, bagus, benar, tajwidnya harus fasih, kemudian dituakan ilmunya. Jadi kalau kita mau bicara idealnya Presiden Republik Indonesia ini harus seorang ulama dan harus bisa menjadi imam sholat 5 waktu di Masjid Istiqlal. Harus bisa itu wajib. Karena dialah yang jadi panutan kita. Dialah yang pantas untuk menjadi imam kita. Karena dia ulama. Ulama adalah orang yang paling faham hukum Allah. Pemirsa dimanapun berada,
pentingnya kita memahami ya, mengerti tentang sebuah pemimpin ini agar kita tidak salah dalam memilih pemimpin. Pada saat Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan raja di Madinah, beliau tidak pernah digantikan saat beliau menjadi imam, kecuali ketika beliau keluar Madinah. Hal serupa juga terjadi pada para sahabat Khulafaur Rasyidin ya. Mereka tidak pernah digantikan saat menjadi imam kecuali ada uzur syar'i, sedang keluar Madinah atau sakit keras. Ya, karena memang mereka lah yang pantas, tidak ada orang lain kecuali mereka menjadi imam, panutan yang lain. Karena memang para sahabat adalah ulamanya orang muslim kala itu. Semua khulafaur rasyidin itu termaksudnya yang terkenal yang Nabi mengatakan dalam hadis yang masyhur, hadis Irbad bin Syariyah. Irbad ini adalah sahabat Nabi yang sangat luar biasa ya, yang ada suatu ayat yang gara-gara beliau ini Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu turun ayat surat At-Taubah kalau nggak salah, surat ke-9 ayat 93 yang berkaitan dengan perkara sanksi atau hukuman bagi orang-orang yang tidak ikut berperang ya. Tentunya kita tidak terlalu dalam membahas ini, sekilas saja ya, mengenal tentang Irbad bin Syariyah. Yang jelas beliau adalah sahabat yang luar biasa karena beliau juga banyak hadis juga, kemudian turun ayat juga surat At-Taubah. Nah, pemirsa dimanapun berada, inilah yang menjadi landasan untuk kita mencontohkan para nabi dan para sahabat. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Ya, peganglah sunnahku, contoh-contoh dariku, dan contoh sunnah daripada khulafaur rasyidin, sahabat yang keempat itu. Nah, inilah yang harus kita pegang teguh, contoh-contoh dari mereka. Juga kita ketahui bahwa fungsi para nabi itu apa? Kalau saya menjawab, saya yakin pemirsa dan teman-teman sepakat dengan saya. Fungsi para nabi adalah penuntun manusia, bukan begitu? Iya, fungsi para nabi dan rasul adalah penuntun manusia. Mereka diutus oleh Allah untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan. Itulah fungsi para nabi dan rasul. Apa kata Nabi Muhammad SAW tentang siapa yang akan meneruskan ajaran beliau? Tidak ada yang lain kecuali al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya apa? Nabi meninggal yang jadi rujukan untuk orang-orang agar bisa mengetahui halal haramnya hukum-hukum Allah, yang jadi pemimpin mereka adalah para ulama. Tidak asal-asalan. Tapi apa kenyataannya? Ya, realitas yang terjadi di Indonesia hilang. Aturan seperti ini hilang. Kalau kita kembali lagi ke sejarah ya, ulama sudah memberikan kita pelajaran ilmu agar kita tidak salah dalam memilih pemimpin. Kembali ke kisah Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah ulamanya para sahabat. Beliau adalah orang yang paling faham hukum Allah. Ketika beliau mau meninggal, Abu Bakar menulis surat ya. Dia memerintahkan Utsman, dan kala itu Utsman adalah sekretarisnya Abu Bakar. Singkat cerita, Utsman disuruh menulis surat yang surat itu berisi wasiat tentang untuk kaum muslimin untuk memilih pemimpin yang terbaik, agar kaum muslimin memilih pemimpin yang mengetahui hukum Allah dan orang yang paling patuh bertakwa kepada Allah. Singkat cerita, Abu Bakar ini pingsan. Sewaktu dia pingsan, Utsman radhiyallahu anhu langsung menulis yang menggantikan nanti Abu Bakar setelah dia meninggal adalah Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu anhu terbangun dari pingsannya. Kemudian memerintahkan Utsman radhiyallahu anhu, Utsman bacakan wasiat dariku. Kemudian Utsman membacakan, wahai kaum muslimin, ya kan, perintah dari Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah kita, memerintahkan kita untuk memilih pemimpin yang terbaik, yang benar-benar tahu
hukum Allah, yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang menjadikan pemimpin setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Umar bin Khattab. Ya. Setelah mendengar itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Subhanallah, segala puji bagi Allah yang telah memberimu panduan, petunjuk sehingga kau menulis nama orang yang saya inginkan. Ya. Maksudnya Abu Bakar ini menginginkan pengganti dia adalah Umar radhiyallahu anhu. Ya. Nah, inilah sangat luar biasa ya. Ya kenapa harus Umar ya? Karena memang Umar adalah ulamanya para sahabat, orang yang mengerti hukum Allah. Umar dan Abu Bakar tidak pernah punya ijazah ekonomi dari Amerika, Eropa. Tidak punya gelar ijazah teknologi atau ilmu-ilmu yang kita anggap perlu di dunia sekarang ini. Karena bukan itu tolak ukurnya ya. Kalau kita kembali ke sejarah ya, Umar tidak bisa membaca di zaman jahiliyahnya. Beliau belajar barulah bisa membaca ini beberapa saat sebelum masuk Islam. Kita ketahui juga bahwa Abu Bakar adalah seorang saudagar dan mereka memang tidak punya sekolah formal, ya, tapi bisa menjadi khalifah, bisa menjadi pemimpin. Kembali lagi ke kisah ya, ini sangat perlu ya, sangat seru untuk disampaikan ya. Kalau ini kisah Umar ya, Umar ketika dia mau meninggal ya, dia mau mencari siapa yang pantas untuk menjadi penggantinya khalifah. Singkat cerita, beliau memanggil 6 orang yang tersisa dari 10 orang yang dijamin masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui ada Utsman ya, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf ya. Satu lagi siapa itu? Sa'ad radhiyallahu anhu. Nah, 6 orang ini berkumpul untuk mendengar perkataan Umar. Ya. Umar menyuruh mereka untuk bermusyawarah untuk mencari pemimpin penggantinya. Kata Umar, wahai sahabatku, ya kan, wahai teman-temanku, kalianlah orang-orang yang faham hukum Allah. Dan bagi saya, kalian adalah orang yang terbaiknya umat ini. Kemudian mereka masuk ruangan ya untuk bermusyawarah. Mereka masuk ya, 6 orang ini masuk untuk bermusyawarah. Kata Umar radhiyallahu anhu, jangan pernah keluar dari ruangan ini kecuali sudah menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi pengganti saya. Kalau tidak, akan kutebas, kupanggal leher kalian satu persatu. Ini sangat luar biasa ini. Kita ketahui sendiri ya bahwa kalau kita baca sejarah ya, ketegasan dan keberanian Umar bin Khattab adalah sangat luar biasa ya. Dan kau katanya Abdurrahman, kau jadi pemimpin di majelis ini. Maksudnya pemimpin musyawarah ini. Jadi Umar radhiyallahu anhu menunjuk atau memilih Abdurrahman radhiyallahu anhu untuk menjadi pemimpin musyawarah itu. Kemudian masuklah mereka ya, Abdurrahman dan teman-teman. Kata para ulama sejarah, ini mengandung arti ya, kenapa Abdurrahman dipilih Umar untuk menjadi pemimpin di majelis itu. Nah, ini adalah arti bahwasanya Umar ini memberi ini ya, kepemimpinannya ini, yang menggantikannya ini adalah Abdurrahman radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Abdurrahman radhiyallahu anhu ini mengundurkan diri dari kandidat pencalonan pengganti khalifah Umar bin Khattab ya. Apa kata Abdurrahman? Wahai teman-temanku ya, aku sudah dipilih Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk menjadi pemimpin di majelis ini, ya kan? Kemudian dan aku juga hari ini mengundurkan diri untuk menjadi kandidat sebagai calon pemimpin setelah
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini timbul pertanyaan, kenapa Abdurrahman radhiyallahu anhu menolak atau mengundurkan diri? Ya karena beliau adalah orang yang sangat mulia. Karena beliau tahu ada tanggung jawab di hari kiamat nanti. Ya. Nah, singkat cerita, kemudian tinggal 5 orang ya, sahabat ya. Nah, 5 orang sahabat ini saling memuji satu sama lain ya. Utsman memuji Ali, Ali memuji Tolha, Tolha memuji Zubair, Sa'ad, sama itu saling memuji. Contoh, bukankah Nabi pernah berkata di hadisnya tentang kau wahai Ali, Ali juga begitu dengan Tolha, Tolha juga begitu dengan Zubair. Kemudian mutar terus itu saling memuji satu sama. Kemudian sampai beberapa saat mereka berkumpul, ternyata dari sekian banyaknya hadis Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang fadilah keutamaan individu dari kelima orang ini ya, kemudian dikerucutkan ternyata ada 2 orang sahabat yang banyak hadisnya ya. Di antaranya yaitu Utsman dan Ali. Nah, Utsman ini unggul 2 buah hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Kalau nggak salah hadis tentang pasukan yang pernah diutus Nabi ya, Nabi Muhammad SAW, dan yang membiayai peperangan itu adalah Utsman ya. Utsman yang membiayainya. Kemudian dan hadis tentang malunya para malaikat kepada Utsman radhiyallahu anhu. Maka semua sepakat bahwa yang menggantikan Umar bin Khattab adalah Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian memang 2 hari berikutnya Umar ini memang meninggal dunia. Pemirsa dimanapun berada, ini sangat jelas ya, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bagaimana Nabi dan para sahabat memilih orang-orang yang memang benar-benar layak, benar-benar pantas untuk menjadi pemimpin ya. Kemudian poin yang ketiga yaitu tidak boleh kita memilih pemimpin yang sengaja mengejarnya. Nah, ya slide-nya belum saya ini ya. Nah, tidak boleh ya. Orang serakah. Poin yang ketiga adalah tidak boleh kita memilih pemimpin yang sengaja mengejarnya, ya sengaja ngoyo-ngoyo dia rela mengorbankan harta, ya, tahta, nyawanya pun kadang ditaruhkan untuk mendapatkan kursi pejabat itu. Nah, ini tidak boleh kita pilih ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna la nuwalli hadza man sa'alahu wala man harusa alaihi. Kami tidak pernah menyarankan atau menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang-orang yang sengaja memintanya, dan tidak pula kepada orang-orang yang berambisi, yang ngoyo-ngoyo untuk mendapatkan kursi kedudukan pemimpin itu. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwasannya kita tidak boleh asal-asalan ya. Memang kita dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih pemimpin ya. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah pemimpin ini benar-benar ideal menurut Islam, pemimpin yang terbaik, dan pemimpin yang terbaik ini memiliki 3 poin kriteria sebagai syarat mutlak, syarat utama untuk dia menjadi pemimpin. Dan kemudian kita semoga yang kita harapkan dengan kita faham ya, kemudian kita bisa mengajarkan kepada anak dan keluarga kita, saudara-saudara kita itu khususnya, dan kaum muslimin umumnya ya. Kalau kita faham ya, dikit demi sedikit memang tidak mudah untuk merubah kebiasaan ya, apalagi negara kita ya. Kita tahu sendirilah, kita lihat negara kita ini yang dipakai ini adalah sistem yang kita anggap luar biasa ya, sistem demokrasi dari non muslim yang paling banyak suaranya itulah yang berhak, tanpa kita melihat dari mana backgroundnya, latar belakangnya, keadaannya. Entah kita salah pilih, kita pilih orang itu, kemudian orang itu sering memberi legalitas atau perizinan orang-orang jual minuman keras, jual minum narkoba, mengasih perizinan ini
bar atau kehidupan dunia malam ini sangat miris sekali ya. Semoga kita dapat memahaminya, kita aplikasikan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita khususnya dan kaum muslimin umumnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.